Selamat malam Pak Rudi dan teman-teman semua. Di sini saya mau presentasi tentang marketing analisis, di mana ini seharusnya saya presentasi depan kelas, namun Pak Rudi ada kegiatan lain, jadi kita tidak ada kelas. Di sini saya akan buat videonya. Di sini saya mengambil perusahaan Honda. Oke, yang pertama di sini understanding the marketing environment. Memahami lingkungan pemasaran ini sangat penting bagi perusahaan seperti Honda ini karena di sini dapat membantu mereka untuk bisa mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar mereka dan mereka bisa menyelesaikan strategi pemasaran yang tepat. Nah, di sini ada makro dan mikro untuk analisisnya. Di sini untuk yang makronya ini keberhasilan strategi pemasaran Honda sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan makro yang melingkupinya. Nah, faktor-faktornya ini ada politik, ekonomi, ada sosial, teknologi, ada lingkungan, dan hukum. Nah, dari faktor-faktor ini dapat membantu Honda untuk sekali lagi untuk bisa mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar mereka dan dapat mempengaruhi juga keputusan pemasarannya. Nah, dari yang makro ini yang pertama ada political factors, yaitu kebijakan dan peraturan pemerintah dapat memfasilitasi atau menghambat operasi dan pertumbuhan perusahaan. Stabilitas politik juga penting bagi Honda karena mempengaruhi iklim bisnis dan kepercayaan konsumen secara keseluruhan. Nah, selain itu, faktor politik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Honda dan citra mereknya. Misalnya, jika sebuah lembaga pemerintah mengeluarkan penarikan kembali keselamatan salah satu model Honda, hal ini dapat merusak reputasi dari perusahaan Honda dan bisa mengikis kepercayaan para pelanggannya. Kemudian yang kedua, ada economic factors. Membentuk lingkungan pemasaran Honda, ada inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Ini merupakan faktor utama yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap operasional bisnis Honda. Misalnya, ketika inflasi meningkat, biaya produksi meningkat, yang dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya permintaan terhadap produk Honda. Demikian pula, perubahan suku bunga dapat mempengaruhi kebiasaan belanja konsumen. Nah, jika suku bunga naik, konsumen cenderung tidak mengambil pinjaman untuk membeli mobil yang dapat menyebabkan penurunan penjualan Honda. Nah, nilai tukar juga memainkan peran penting dalam lingkungan pemasaran Honda. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat berdampak pada biaya impor bahan baku yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga produk Honda untuk dari mobil atau motornya. Kemudian ada social factors. Demografi memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan pemasaran Honda. Nah, misalnya populasi lansia di Jepang itu menyebabkan penurunan penjualan mobil, sehingga mendorong Honda lebih mengalihkan fokusnya ke pasar lain seperti di Tiongkok ataupun India. Nah, budaya juga mempengaruhi strategi pemasaran Honda. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, mobil dipandang sebagai simbol status dan individualisme. Sebaliknya di negara seperti Jepang, mobil lebih dipandang sebagai alat transportasi. Memahami perbedaan budaya ini sangat penting bagi Honda untuk menargetkan pelanggannya secara efektif. Kemudian ada teknologi factors.
Nah, dengan munculnya kendaraan listrik dan hibrida, Honda telah berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan untuk tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan. Otomasi merupakan faktor teknologi paling penting yang mempengaruhi lingkungan pemasaran Honda. Dan Honda telah menerapkan otomatisasi dalam proses manufakturnya untuk meningkatkan efisiensi. Sebagai contoh, Honda Clarity adalah kendaraan hibrida inovatif yang menggunakan tenaga listrik dan bensin untuk mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Sebagai contohnya, perusahaan menggunakan robot untuk merakit suku cadang dan melakukan pemeriksaan kontrol kualitas pada kendaraan. Kemudian ada environmental factors, perubahan iklim berkelanjutan, dan sumber daya alam merupakan beberapa faktor lingkungan utama yang mempengaruhi operasi bisnis Honda. Perusahaan juga telah menerapkan praktik berkelanjutan dalam proses manufakturnya untuk mengurangi limbah dan melestarikan sumber daya. Sebagai contohnya ini Honda telah secara aktif bekerja eh, bekerja untuk mengurangi jejak karbonnya dengan berinvestasi pada sumber energi terbarukan dan mengembangkan kendaraan hibrida dan listrik. Nah, kemudian ada legal factors. Peraturan dan hak kekayaan intelektual merupakan masalah utama yang dapat mempengaruhi strategi pemasarannya. Peraturan dapat membatasi jenis produk atau layanan yang dapat ditawarkan oleh Honda. Sementara hak kekayaan intelektual dapat membatasi penggunaan teknologi atau desain tertentu. Perlindungan konsumen juga merupakan faktor hukum paling penting yang mempengaruhi lingkungan pemasaran Honda. Hukum dan peraturan yang dapat mengatur hak-hak konsumen dapat mempengaruhi cara Honda memasarkan produk dan layanannya, serta cara Honda berinteraksi dengan konsumen. Sebagai contohnya, Honda harus mematuhi undang-undang yang terkait dengan keamanan dan pelabelan produk, serta peraturan yang mengatur praktik periklanan dan pemasaran. Nah, kemudian kita masuk ke yang mikro. Nah, faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran Honda meliputi pelanggan, pesaing, pemasok, dan perantara. Faktor-faktor ini memiliki dampak langsung pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, tetap berada di depan dalam persaingan dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan dengan pemasok dan perantara. Di sini ada competitors. Analisis lingkungan mikro akan mempertimbangkan pesaing langsung Honda dalam industri otomotif. Ini termasuk perusahaan seperti Toyota, Nissan, Ford, dan lain-lain. Nah, di sini Honda juga harus memahami kekuatan dan kelemahan daripada pesaingnya. Kemudian di sini ada customers. Faktor penting lainnya ialah customers. Pemahaman terhadap konsumen Honda, termasuk penelitian pasar untuk mengidentifikasikan preferensi pelanggan, kebutuhan mereka, dan tren yang sedang berlangsung dalam permintaan kendaraan bermotor. Kemudian ada suppliers. Honda sangat bergantung pada supplier untuk pasokan suku cadang dan material. Kemudian ada workforce, adalah bagian penting dari lingkungan mikro yang mencakup kualifikasi karyawan, kebijakan tenaga kerja, dan hubungan dengan serikat pekerja. Kemudian ada finansial. Analisis ini mencakup kondisi keuangan perusahaan, termasuk laba, kerugian, dan kinerja keuangan lainnya.
Honda juga harus mempertimbangkan sumber pendanaan untuk investasi dalam riset dan pengembangan serta ekspansi global. Mungkin kiranya segitu saja. Saya melakukan analisis marketing di perusahaan Honda. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.